Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Tasya Tiara Diva, saya dari Administrasi Bisnis B 2018 Universitas Mula Warukan. Kali ini saya akan melanjutkan sambungan materi dari video sebelumnya yang sudah saya upload tentang laporan keuangan. Langsung saja, aset lain. Aset lain atau yang biasa dikenal dengan other asset pada laporan posisi keuangan perusahaan meliputi banyak item-item tak lancar lain seperti properti yang disimpan untuk dijual, biaya awal dalam kaitannya dengan perusahaan itu, nilai pengembalian kas sebelum jatuh tempo, polis asuransi jiwa, dan biaya uang jangka panjang. Kategori tambahan untuk aset tak lancar sering tercakup ialah investasi jangka panjang dan aset tidak berwujud seperti goodwill yang diakui dalam penggabungan perusahaan, paten, merek dagang, hak cipta, nama cipta, dan waralaba. Dari aset tak berwujud, goodwill merupakan aset paling penting untuk tujuan analisis karena potensi materialisasinya pada laporan posisi keuangan perusahaan yang sangat banyak terlibat ke aktivitas akuisisi. Goodwill muncul ketika perusahaan mengakumulasi perusahaan lain dengan harga beli di atas nilai pasar wajar. Aset bersih yang diakuisisi yang dapat diidentifikasi harus dievaluasi setiap tahun untuk menentukan apakah telah ada kehilangan nilai. Jika tidak ada kehilangan nilai, goodwill tetap pada laporan posisi keuangan sebesar biaya yang tercatat sepanjang waktu. Jika ditentukan bahwa nilai buku atau nilai bahwa goodwill melebihi nilai wajar, kelebihan nilai itu tuh harus ditulis sebagai beban kemerosotan nilai atau yang biasa disebut dengan impairment expense. Next, kita bicara tentang liabilitas. Liabilitas lancar. Jadi, apa sih liabilitas? Jadi, liabilitas itu menunjukkan klaim atas aset, dan liabilitas lancar itu atau biasa disebut current liabilitas adalah liabilitas yang harus dipenuhi dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi. Mana yang lebih lama? Liabilitas lancar mencakup utang dagang, utang wesel, bagian lancar dari liabilitas jangka panjang, liabilitas aktual, pendapatan berupa utang di muka kepada pembeli untuk pembayaran barang, dan pajak tambahan. Next, utang usaha. Utang usaha atau biasa disapa dengan accounts payable adalah kewajiban jangka pendek yang muncul dari kredit yang diberikan oleh pemasok karena pemberian barang atau jasa. Next, utang wesel. Utang wesel atau biasa disapa dengan notes payable adalah kewajiban jangka pendek dalam bentuk wesel promise atau yang biasa disapa dengan promissory notes terhadap pemasok atau institusi keuangan. Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo saat ini. Ketika perusahaan memiliki obligasi atau bond, lalu hipotek atau mortgage atau bentuk liabilitas jangka panjang yang beredar lainnya, bagian dari liabilitas pokok yang akan dibayar selama 1 tahun berikutnya diklarifikasi sebagai liabilitas lancar. Liabilitas aktual. Liabilitas aktual atau bisa disapa dengan actual liabilities berasal dari pengakuan beban dicatat akuntansi sebelum pembayaran kas yang sesungguhnya. Jadi dianggap liabilitas karena pada akhirnya akan ada arus keluar untuk kas pembayaran akun cadangan atau yang biasa disebut dengan reserve account. Sering dibuat dengan tujuan mengestimasi kewajiban untuk item seperti biaya garansi,
retur penjualan atau beban restrukturisasi dan dicatat sebagai liabilitas aktual. Satu-satunya cara untuk menentukan apakah perusahaan telah membuat akun cadangan ialah dengan membaca catatan laporan keuangan dengan standar melarang perusahaan mengakui liabilitas untuk biaya yang berkaitan dengan aktivitas keluar dan atau penghalang kecuali jika sampai liabilitas tertentu telah benar-benar terjadi. Pendapatan tak dihasilkan atau kredit tangguh. Perusahaan yang dibayar di muka atas jasa atau produknya mencatat liabilitas ketika menerima kasnya. Akun liabilitas ini disebut sebagai pendapatan tak dihasilkan atau kredit tangguhan. Jumlah akun ini akan ditransfer ke akun pendapatan ketika jasa dilakukan atau produk dikirim seperti yang disyaratkan oleh konsep akuntansi pemadaman. Pajak penghasilan federal tangguh. Pajak tangguhan adalah hasil dari perbedaan sementara dalam pengakuan pendapatan dan beban untuk menghasilkan kena pajak relatif terhadap penghasilan yang dilaporkan. Prinsip akuntansi untuk mencatat dan pelaporan pajak tangguhannya dispesifikasi pada Statement of Financial Accounting Standar nomor 109 akuntansi untuk pajak penghasilan yang menggunakan Statement of Financial Accounting Standard nomor 96 dan mulai efektif untuk tahun fiskal yang dimulai setelah 15 Desember 1990. Kebanyakan perusahaan menggunakan metode depresiasi dipercepat untuk menghitung penghasilan kena pajak dan metode garis lurus untuk tujuan pelaporan. Meskipun metode depresiasi merupakan sumber yang paling umum, perbedaan sementara lainnya muncul dari metode yang digunakan untuk menghitung penjualan, angsuran, kontrak jangka panjang, gerasi dan kontak jasa, dan lain-lain. Menurut FASB Statement nomor 109, perusahaan bisnis mengakui liabilitas pajak tangguhan untuk semua perbedaan sementara ketika item itu menyebabkan penghasilan keuangan melampaui penghasilan kena pajak dengan harapan bahwa perbedaan ini akan diimbangi pada periode akuntansi di masa mendatang. Pajak tangguhan dikelompokkan menjadi lancar atau tidak lancar pada laporan posisi keuangan yang berkaitan dengan klarifikasi aset dan liabilitas yang terkait yang mendasari perbedaan sementara. Selanjutnya, liabilitas jangka panjang atau long term debit. Kewajiban dengan jatuh tempo di atas 1 tahun dirancang pada laporan posisi keuangan sebagai liabilitas tak lancar. Kategori ini meliputi kewajiban berupa obligasi, uang wosel, jangka panjang, hipotek, kewajiban menurut tes, liabilitas pensiun, dan generasi jangka panjang. Kewajiban lease modal. Jenis perjanjian leasing yang umum digunakan adalah lease modal. Pada hakikatnya adalah membeli bukan menyewa. Jika kontrak ini memenuhi salah satu dari 4 kriteria maupun transfer kepemilikan reserve, memang opsi pembelian tawar-menawar memiliki masa lease 75% atau lebih dari masa ekonomi seperti yang di-leasekan, atau memiliki pembayaran lease minimum dengan nilai seperti ini, 90% atau lebih dari nilai wajar properti. Selanjutnya, tunjangan pasca penghentian kerja selain pensiun.
Laporan ini mensyaratkan perusahaan mengungkapkan sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan kewajiban untuk membayar tagihan medis bagi karyawan yang berhenti bekerja atau pasangannya. Menurut metode akuntansi aktual, dengan menambahkan tunjangan masa depan yang akan dijanjikan sebagai bentuk kompensasi tanggungan. Selanjutnya, komitmen dan kontingensi. Apa sih komitmen? Komitmen itu merujuk pada perjanjian kontrak yang memiliki dampak keuangan signifikan pada perusahaan di masa depan. Lalu, apa sih itu kontingensi? Yaitu merujuk pada potensi liabilitas perusahaan seperti perintah pembayaran atas kerusakan yang dinilai di depan pengadilan. Umumnya perusahaan tidak dapat memprediksi secara masuk akan hasil atau jumlah liabilitas masa depan. Namun demikian, informasi mengenai kontingensi harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Saham biasa. Para pemegang saham biasanya tidak menerima pengembalian tetap, tapi mempunyai hak suara yang sebanding dengan jumlah pemilikannya. Para pemegang saham mendapatkan manfaat dari kepemilikan saham melalui potensi apresiasi atau kebalikannya dapat terjadi jika harga saham turun. Modal disetor tambahan. Akun ini menunjukkan jumlah yang harga jual asli lembar saham melebihi nilai dari nilai tersebut. Saldo laba. Akun saldo laba adalah jumlah setiap dolar yang dihasilkan perusahaan sejak berdirinya, dikurangi pembayaran apapun yang dibuat untuk para pemegang saham dalam bentuk kas atau independen saham. Akun ekuitas lain. Selain akun ekuitas pemegang saham yang diperlihatkan pada laporan posisi keuangan, ada akun lain yang dapat muncul pada bagian ekuitas. Akun ini meliputi saham Proverin, akumulasi penghasilan komprehensif, dan saham Treasury. Saham Proverin biasanya mengandung pembayaran dividen tetap tahunan, tetapi tidak memiliki hak suara. Penghasilan komprehensif terdiri dari dua bagian, penghasilan bersih dan penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain dilaporkan pada akun ekuitas yang terpisah pada laporan posisi keuangan yang biasanya disebut sebagai akumulasi penghasilan atau beban komprehensif lain. Perusahaan sering membeli kembali lembar saham mereka sendiri karena berbagai alasan, memenuhi persyaratan untuk operasi saham karyawan dan rencana penghentian kerja, pembangunan kepemilikan saham untuk kebutuhan merger yang mungkin akan kembali terjadi, meningkatkan laba lembar saham dengan mengurangi jumlah saham yang beredar agar dapat membangun kepercayaan investor dan mencegah usaha. Pengambilalihan dengan mengurangi jumlah pemegang saham dan sebagai pengguna investasi atas kelebihan kas yang dipegang. Yang terakhir ialah item laporan posisi keuangan lain nih teman-teman. Laporan tahunan akan memenuhi akun tambahan dan juga akan menemukan banyak akun yang sama dan yang terakhir nih teman-teman, tentang item laporan posisi keuangan lain. Laporan tahunan ini akan menemui akun tambahan dan juga akan menemukan banyak akun yang sama yang ada menurut berbagai jenis judul yang berbeda. Oke teman-teman, udah selesai nih penjelasan dari aku mengenai
laporan keuangan di bab 2. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, atau kualitas videonya yang mungkin kurang jelas atau kurang baik karena keterbatasan suatu dan lain hal. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.